PD atau ketua kabupaten, Pak Yai, saya sering Pak Yai itu. Ngomong. Itu juga nanti hadir. Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya buat kawan-kawan atas partisipasi dan kerelaan dan keikhlasannya untuk hadir di sini. Untuk saya sebelum nanti resmi dan sekjen DPPD maupun ketua wilayah di Provinsi Jawa Tengah hadir. Jadi saya tidak ingin kawan-kawan juga miskin informasi terhadap kejadian semalam ya, tanggal 23. Jadi ada pernik-pernik yang mungkin tidak banyak diketahui di kalangan medsosan karena mau tidak mau dunia pers kita ini sudah berubah ya, tidak seperti 10 tahun yang lalu tunggu isi korannya rada kompas, semuanya bisa mengakses sekarang dengan versi-versi yang negara liberal aja nggak seliberal Indonesia. Jadi saya ingin diskusi saja dulu, jadi biar mengalir tentang kejadian malam. Kebetulan saya salah satu yang membawa korban di mobil saya, ada 3 orang, 1 parah. Monggo ada pertanyaan terus saya jawab, jadi biar tidak salah. Atau pada kawan-kawan silakan. Iya. Langsung aja ya. Lekat di sini. Apa ya? Berarti saya tengah ini. Mas, apa ya? Jadi ketua kami dan saya menemani itu diundang di Kesbang Polinmas hari Rabu tanggal 16, dan itu sudah wanti-wanti untuk tidak diadakan acara itu. Jadi antisipasinya sudah. Nah, tanggal 23 akhirnya jadi pelaksanaan itu. Tanggal 23 jam 10 itu juga para kiai kampung, katakanlah kiai lokal itu juga sudah mendesak bupati untuk tidak menghadirkan KRS. Lantas ada pertemuan juga Pak Dandim dan pihak Polres dengan pengurus pusat di Klarian Masjid UI ya, itu di Posko 1. Itu juga disampaikan agar KRS tidak dihadirkan untuk menghindari chaos. Dan kami kawan-kawan PWI, para peserta yang hadir itu ada dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu hampir dominan, juga dari Madura juga hadir, ada di provinsi lain juga hadir, dan sudah berusaha untuk menekan. Dan saya komunikasi juga dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, untuk meminta agar tidak HRS itu tidak hadir atau tidak dihadirkan. Dan ada kesepakatan sekalipun tidak tertulis, yaitu agar HRS kalaupun hadir itu tidak ceramah. Itu Pak Dandim meminta sedemikian, tetapi akhirnya gagal, batal. Nggak tahu, hingga sampai bupati hadir di panggung itu juga sudah sangat menyakitkan bagi kami. Seorang bupati duduk di bawah, sedangkan di kursi ada seorang yang kita tahu semuanya dalam orasi-orasinya itu selalu menyakitkan dan memecah belah serta provokasi. Nah, sudah kami tahan untuk tidak datang kawan-kawan itu, untuk tidak mendekati lokasi. Itu sudah sangat ditahan sekali. Tetapi pada akhirnya HRS itu hadir di mimbar pengajian
pengajian yang versi mereka adalah pengajian yang sudah jelas-jelas HRS itu terpampang di spanduk maupun di pamflet-pamflet 1 bulan sebelum acara itu dimulai. Ya. Ya, Mas Adi, ya. Tadi menindaklanjuti berarti kan jenengan ada di lokasi. Ya. Sepengamatan jenengan itu munculnya kemudian sampai aksi lempar batu dan sebagainya itu gimana? Ya. Sejumlah masa itu sebenarnya kami kawan-kawan PWI LS itu meminta itu aja supaya tidak dilanjutkan. Ada lemparan yang memulai dari putih-putih itu sudah melempar batu ke arah kami, dan terjadilah chaos antara PBI dan yang di situ tertulis FPI. Nggak ada percakapan atau keributan dulu ya yang selanggar aksi. Ya, ada pelemparan. Sekitar berapa masa sih dari proses yang datang? Ya, kalau dari PBI LS itu ada sekitar hampir 4.000-an Dari berbagai daerah kabupaten di Jawa Tengah. Ada. Jadi PBI LS ini aksi damai ya, tanpa tajam, tanpa senjata tajam. Jadi karena cermin kedaerahan dari kawan-kawan, fakta dan saksi di lapangan, video-video yang mereka tidak membawa senjata tajam. Kedua, pihak FPI menyerang dengan menggunakan plastik. Tadi sudah saya sampaikan. Lantas pihak FPI menggunakan sajam, parang dan celurit. polisi menyerang dengan masih membuat Forkopimda tidak netral, sekali lagi tidak netral, sehingga sepertinya melakukan pembiaran dengan sengaja dan perlu diproses. Bukti Bupati ada di panggung, bukti Polres ada di panggung, Dandim ada di panggung. Semestinya kami juga ditengok oleh Bupati, karena di masjid itu juga banyak keluarganya, warga Pemalangnya itu jauh lebih banyak daripada orang luar. Bukti gerombolan FPI mencerminkan, jadi kamuflase pergerakan mereka itu dikemas dengan keagamaan, karena dengan keji dan sadis membacok kawan-kawan dan saudara-saudara kami. Jadi ada yang juga yang saya bawa itu tercungkil matanya, ya, ada videonya, ada foto, karena itu satu mobil saya yang bawa. Tadi sampai membawa berapa korban ke rumah sakit? Tiga karena mobil kami tidak muat. Ya. Kami semula saya bawa ke RSHS, lantas karena kurangnya fasilitas, sehingga saya bawa ke Siaga Medika, Siaga Medika. Ternyata di situ kawan-kawan korban dari PBI LS itu ada 9 orang, sehingga bednya tidak cukup penuh, jadi tidak ada bed yang kosong, sehingga kami bawa ke rumah sakit Islam. Nah, di sana dirawat oleh perawat dan dengan dekatan mereka melayani kami. Yang paling parah yang dibawa Mas Andi? Iya, sampai sekarang yang saya bawa itu namanya Muhammad Dimyati, Pekalongan, tepatnya daerah Talun. Ya. yang mana Di RSI? Yang di RSI. Kondisinya gimana Mas? Kondisinya semalam itu parah, ya, karena Paling parah gimana? muka, Muka. ya, di muka itu sampai Ini yang paling parah ini. Paling parah itu ya. paling parah.
Muhammad Dimyati Talun Pekalongan. Itu karena lemparan batu atau karena Senjata tajam. senjata tajam? Karena ada sobekan, lantas ada yang keluar di atas itu mata atau di atas mata, terus di mana ini? Di samping itu. Mas, penegasan aja mas, dari kubu mereka mengklaim bahwa PBI menggunakan tajam untuk apa namanya itu kan daripada orang putih ya PBI. Ya. Clearing aja mas, apa sebenarnya yang terjadi di situ dan apa yang dibawa oleh PBI? Ya. Pengamatan saya di lapangan PBI itu hanya membawa pentungan Rotan, kayak rotan. bambu. Jadi ada, karena itu kan di pinggir sawah itu kan banyak juga kayu-kayu, balok-balok patahan di situ ada. Jadi tidak, karena dari komandan atau panglima itu mensweeping mereka sajam-sajam yang ada supaya tidak dibawa, tidak menggunakan sajam. Mas Andi, boleh jelaskan sedikit. Kenapa sih PWI ini berkumpul konflik dengan itu? Ini tanggung jawab kita bersama. Yang kebetulan PBI mempelopori tentang keindonesiaan kita. Kita sedang dipertanyakan keindonesiaan kita, tentang sejarah, tentang pembelokan sejarah. Dan ini sudah dilakukan sedemikian masif dan struktural oleh orang-orang yang mengatasnamakan Habib. Itu hampir seluruhnya mereka dengan pidato-pidato, orasi-orasinya mereka itu memprovokasi, memecah belah. Bahkan ada beberapa kalimat-kalimat yang tidak sepaham itu, berarti mereka adalah musuh mereka. Ini tanggung jawab kami tentang pembelokan sejarah, tentang kebudayaan. Ini tidak bisa dibiarkan oleh kita, sehingga risik ini dan antek-anteknya juga ini perlu diperingatkan, dan pemerintah itu harus hadir, negara harus hadir, tidak bisa dibiarkan. Terus lebih dalam masalah korban-korban ini sekarang berarti biaya pengobatan dan segala macam ini gimana? Sementara ini ketua umum itu siap untuk membiayai, ya, kecuali nanti ada beberapa hal, karena ini mereka adalah keluarga besar PWI yang harus kami dan para pengurus yang lain bertanggung jawab terhadap kesembuhan mereka. Lalu tadi masa sempat mengambil kayu dan balon. Memang ada serangan terlebih dahulu atau memang waktu jalan itu persiapan seperti itu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa mereka menyerang dulu dengan pakai batu. Jadi tidak semuanya orang-orang PBI itu membawa kayu maupun itu enggak semua. Video-video ini ada. Jadi ada yang tangan kosong, ada yang berbol, dan mereka ada parang, ada celurit panjang. Ya persis kayak tawuran anak-anak SMA. Ini bawa kayu itu apa yang kecil-kecil? Jaga-jaga. Karena kalau misalkan mau serang secara serentak ya pasti harus. Dan kami tidak terlatih untuk perang ya. Jadi kami itu jalan damai bagaimana mendesak pihak aparat keamanan itu untuk bisa memenuhi juga aspirasi kami. Karena sama-sama mereka saudara, sama-sama agar pencegahan itu jauh lebih baik daripada akhirnya timbul chaos itu. Kemudian ini terakhir atau mungkin yang lebih penting, dengan adanya korban itu, apa yang akan dilakukan pihak PBI? Ya, kami satu membentuk tim advokat, pengacara, pembelaan terhadap korban. Kedua, yang jelas melaporkan. Meminta untuk pihak kepolisian untuk bisa menangani dan mengusut tuntas terkait. Kalau terkait sebelumnya kan sudah ada kesepakatan. Kesepahaman, bukan kesepakatan. ya karena tidak tertulis ya kesepahaman. Kesepahaman dari dua kubu. Antara kami ya koordinator tim kami dengan pihak bupati maupun kepolisian. Karena sebelumnya
sudah ada saudara-saudara kita dari kiai lokal yang biasa orang nyebut kiai kampung itu mendesak bupati, itu di Pringgitan, di Pendopo itu sudah mendesak agar bisa dikaji ulang kedatangan si ARS tersebut. Masih saya belajar kronologinya tadi terkait tanggal bahwa ada kiai juga mendesak dan segala macam, tanggal berapa? Tanggal 23 sebelum pelaksanaan. Iya. Jadi tanggal 23 Juli kan pelaksanaan malam. Itu siang sudah ada terjadi pertemuan. Ustaz, Pak Yai lokal Pemalang meminta pada bupati untuk tidak menghadirkan. Tapi ternyata bupati malah justru ada di mimbar itu. Ada narasi mas, tanggapannya narasi-narasi yang bahwa PWI LS itu mengumpulkan massa di sana gitu, memang sengaja mengumpulkan massa, itu gimana? Kalau masa PWI itu terpusat di Masjid Klarian, masjid besar di Klarian, itu ada di situ. Jadi semuanya dalam kondisi yang kondusif karena Panglima LS itu menginginkan agar semuanya terkumpul di situ dan tidak ada tindakan sepihak. Jadi satu komando. Ya, dengan sekumpulan massa sedemikian pasti ada satu dua yang sulit untuk bisa dideteksi. Itu realita. Oke. Nama Kapera. Salah satu koordinator komunikasi antar wilayah. Koordinator komunikasi antar wilayah. Koordinator Komunikasi antar wilayah. Dituak daripada PWI-nya kami. Perlu saya sampaikan Pak Ken, tadi sudah saya bacakan juga tulisannya panjenengan, ya, tapi kami improvisasi yang lain karena ada pertanyaan-pertanyaan tentang kronologi, tentang korban, dan sebagainya, korban terparah itu di mana dan lain sebagainya. Yang kebetulan saya ikut serta di dalam membawa pasien atau korban tersebut ke rumah sakit. Jadi untuk lebih abdulnya Pak Ken untuk menyampaikan lagi atau nanti ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita saling melengkapi termasuk Pak Muhyiddin. Monggo. Baik, ini di depan saya ada radar, ada metro, beliau kawan Bambang. sudah siap ya? Dari mana-mana deh. Bahkan ada orang yang belum terbit juga ada. Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan terkait kejadian kemarin di Pemalang. PWILS adalah sebuah organisasi yang berdasarkan rasa kecintaan atas tanah air dan leluhur, rasa memiliki bangsa Indonesia, mempunyai kewajiban untuk membentengi atau menyelamatkan bangsa ini dari berbagai ataupun radikalisme yang ada di bangsa ini. Adapun kemarin yang terjadi di Pemalang itu bagian dari upaya pencegahan atau membentengi diri kita, karena kita sebagai warga negara, sebagai anak bangsa punya kewajiban dan hak untuk melindungi diri kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, anak saudara kita, dan masyarakat pada umumnya dari provokasi saudara Rizik Syihab yang sudah mana kita semua tahu bagaimana track recordnya. Ini bagian dari upaya untuk itu menyelamatkan anak bangsa, karena ketika terjadi provokasi tersebut bukan hanya lingkungan atau jemaahnya saja, namun ini berdampak nanti anak-anak bisa mendengarkan di lingkungan sekitar, anak-anak yang baru tumbuh regenerasi nanti mindsetnya dalam pikirannya adalah sebuah kekerasan, apalagi banyak statement-statement yang mengarah ke masukan ke pemerintah. Bagaimana bisa dibayangkan anak-anak kita ke depan mindsetnya apa?
kebencian atas pemerintahan dan bangsa sendiri. Nah ini yang kita jaga. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi seperti ini? Kami dari PD, mungkin nanti dari PD Pemalang, PWI, pengurus daerah Pemalang, PWI akan menjelaskan bagaimana kronologisnya. Karena mulai penolakan, karena bagian dari tujuan yang tadi, saudara kami dari PD Pemalang melakukan penolakan. Kemudian beredar surat dari organisasi yang telah dibubarkan. Ada hasutan atau ajakan untuk berbuat kekerasan. Ada ya, ada surat di situ yang memicu yang lainnya dari PWI untuk rasa satu persaudaraan untuk dengan PD Pemalang untuk membantu. Namun dalam upaya tersebut kita sudah berupaya koordinasi dengan pihak keamanan dan Forkopimda juga. Kami dengan Kemabes juga melakukan komunikasi pencegahan karena ini ada potensi. Bahkan dari pihak PW juga ke Polda, dari PD juga ke Polres, gitu. Bupati juga sampai di limit detik-detik terakhir kita sudah mengupayakan karena ada potensi. Kenapa tidak dilakukan pencegahan daripada sudah terjadi? Namun dalam hal ini mohon kita lihat Pak Provindo malah duduk bersama dengan saudara Rizik Sihab, sedangkan di bawah itu panas membara, seolah-olah tidak mempedulikan. Ini mungkin nanti akan ditindaklanjuti ya Pak Mufti. Sementara itu kronologi itu, jadi pada intinya kita hanya membela atau menjalankan hak dan kewajiban kita untuk membentengi diri kita, anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita dari doktrin-doktrin hasutan dan provokasi. Gitu. Namun saya jelaskan masalah framing yang sekarang ini dibuat oleh pihak mereka, seolah-olah kami yang menyerang dan membawa senjata tajam. Nanti kita akan buka dalam bukti-bukti. Itu adalah framing terbalik sebagai playing victim untuk menyudutkan. Seperti yang kita tahu bagaimana trik-trik pihak mereka membalik-balikkan. Nanti kita buka dalam fakta. Ada videonya, ada dokumentasinya. Siapa yang membuat cerita? Kami dari awal sudah ke Polri, ke Mabes Polri menyatakan instruksi kami tidak boleh membawa senjata tajam. Dan instruksi kami itu sangat penting dan diwajibkan, jangan membawa. Kami akan orasi kami menyampaikan supaya kita ini bereaksi atas apa yang terjadi. Tidak ada bukti satupun video atau foto bahwa dari PWI LS membawa senjata tajam. Tidak. Bahkan seperti halnya ini salah satu contoh, mungkin nanti ini boleh dilihat. Ini yang membawa senjata tajam ini pihak mereka di kelompok mereka. Ini bisa dilihat ya. Coba Pak geser dari kelompok mereka. Dan ada lagi video-video dan foto-fotonya juga. Ini salah satu contoh. Kemudian dalam saat kejadian, memang kita dalam negosiasi menunggu negosiasi dari pimpinan wilayah dengan pihak Polres. Namun keadaan di lapangan, PWI LS tetap dalam orasi, gitu ya, masih orasi. Kemudian memang ada pergerakan supaya terdengar, maksudnya supaya terdengar. Itu pun minta, kami pikir ada blokade dari kepolisian. Nah, saat maju itu bukan ini, tidak ada bawa senjata, cuma bawa tongkat ya, tongkat untuk perlindungan, tongkat bambu karena ada informasi juga itu dari sana ada senjata, tapi kami pikir bukan senjata tajam dari mereka. Kami pikir informasinya demikian. Kemudian maju, kemudian melakukan negosiasi. Saat negosiasi tersebut ada pelemparan batunya batu besar-besar. Bisa ada di videonya, ada buktinya videonya itu batu besar sehingga menimbulkan korban, bahkan ada yang sampai jatuh. Kemudian melakukan perlawanan karena chaos seperti itu, dan tiba-tiba dari beberapa sektor atau arah itu membawa ternyata menggunakan celurit dan senjata tajam dari pihak FPI. Bisa seperti yang tadi di video seperti itu menggunakan celurit
kami nggak ada yang membawa celurit. Jadi dibilang menyerang membawa senjata tajam, silakan cari buktinya. Yang ada jelas dari pihak mereka yang membawa senjata tajam. Nah, korban bisa dilihat nanti dari hasil visum. Bahkan pihak kami, ada anggota kami sampai sekarang masih di ICU dan koma. Itu bekas celurit dan batu. Nah, di sini beberapa jahitan dan sampai sekarang masih di ICU, masih koma. Dan lagi yang satu lagi menimbulkan cacat permanen. Matanya sampai tercukil, bagaimana bengisnya, tanpa belas kasihan, tanpa rasa kemanusiaan, ujungnya antar sesama anak bangsa terjadi pertumpahan darah. Cuma gara-gara kita membentengi dari hal-hal yang membuat kegaduhan, provokasi. Mohon maaf tanda kutip dalam hal ini, kita merasa anak pribumi. Rizik kami anggap adalah warga keturunan. Kenapa kami disebut warga keturunan? Karena mereka sendiri yang memisahkan klan mereka. Dengan adanya Robito Alawi yang mengisahkan, mengharamkan menikah dengan warga pribumi, betul? Rasis. Nah, kami pun menganggap demikian, apalagi menganggap derajatnya lebih tinggi. Nah, kami masalah korban bisa dicek ke lokasi ke rumah sakit, itu cacat permanen. Siapa di sini yang bertanggung jawab? Dalam hal ini kami akan proses lanjut. Kami punya data-data dan bukti-bukti seperti itu. Intinya kami hanya membentengi anak-anak kami, keluarga kami, masyarakat kami dari doktrin provokasi yang akan membuat negara ini kacau balau dan gaduh. Perlu di masyarakat juga tahu, PWI dibentuk ini oleh ulama-ulama, kiai-kiai pribumi yang terdiri dari pesantren-pesantren tua yang nilai-nilainya adalah keturunan dari yang punya peradaban di Indonesia ini, keturunan Wali Songo. Tapi tidak rasis, tetap membaur dan tetap mengayom kepada masyarakat. Karena dari nilai situlah peradaban kita, bangsa ini bisa berdiri dari peradaban. Kita kembali untuk mengembalikan mindset masyarakat ini. Seperti halnya seperti sekarang budaya aja, kuburan-kuburan di makam-makam dipalsukan. Itu upaya-upaya untuk pembelokan sejarah, untuk memangkas generasi biar besoknya itu berganti leluhur generasi kita dengan klan yang membelokkan sejarah tersebut. Mungkin rekan-rekan juga semua pada tahu, sudah tahu ke arah mana apa yang membelokkan sejarah. Saya pikir sementara penjelasan saya seperti itu dulu, segitu dulu. Mungkin ada pertanyaan lain ataupun dilanjutkan dengan dari Pak Yai. Ya, langsung Pak Roy beliau menambahkan. Beliau dulu berada di lokasi bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya. Bahwa kami dari PD PLS Kabupaten Pemalang itu upaya-upaya tahapan-tahapan secara preventif dan persuasif kita lakukan semua dari awal Juli jauh-jauh hari. Upaya preventif itu berupa tertulis dan non tertulis, berupa mediasi, dialog, berbagai macam elemen juga sudah kita lakukan semua, yaitu dibuktikan dengan kita upaya preventif dan persuasif melalui surat audiensi. Kita maraton audiensi dengan Polres, dengan Kodim, Forkom Pincang. Cuma ketika di Forkom Pincang minus kepala desa, padahal kita harapkan sekali karena ada acara ke Jawa Timur atau bagaimana. Itu bagian dari upaya-upaya kita, dialog, mediasi supaya tidak terjadi konflik horizontal sesama anak bangsa intinya, juga termasuk kepada FPI. Mereka saudara kita semua. Jadi jangan sampai ada yang terluka di antara kita sesama anak bangsa. Itu yang kita upayakan. Kemudian setelah audiensi ada mediasi oleh Kesbangpol. Itu pun dihadiri oleh ormas-ormas polisian, kemudian dari Kodim. Dari ormas-ormas itu ada dari ranah PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama,
Kemenang, dan dari panitia pengajian itu Kiai Muhammad Boejo, dan di situ ada Sohibul Hajatnya Imron Rosadi. Pemaparan dari panitia dari Kiai Muhammad yang begitu menggebu-gebu dan berapi-api, dan juga kita memaparkan juga terkait upaya-upaya kita preventif, persuasif, tidak terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan yang ternyata terjadi juga. Di antara isi mediasi di situ, saya sangat kecewa karena tidak mendapatkan syarat substansi, hanya normatif. Apa itu normatifnya? Normatifnya sama-sama jaga kondisivitas, yaitu betul, sama kita menjaga kondisivitas. Kemudian tidak mengarah pada substansi. Apa substansinya? Satu sisi dari pihak panitia harus terselenggara dan berjalan itu Rizik Syihab, saudara Rizik Syihab. Satu sisi kita mencegah jangan sampai Habib Rizik ke Pemalang atau naik panggung intinya. Maksudnya apa? Kita upaya pencegahan jangan sampai terjadi konflik horizontal. Itu upaya-upaya kita. Maka kita sampaikan, jangan sampai kita diadu domba. Perang, mau perang dengan siapa kita? Tidak ada permasalahan semua. Kita damai, apalagi Pemalang tidak pernah ada terjadi konflik atau ekses atau apa. Aman, kondusif. Ternyata upaya-upaya kita itu dan yang kita khawatirkan terjadi juga. Sampai pada last minute hari H dari kepolisian, bahkan Kapolres langsung datang ke sekretariat kita di UI, di Masjid UI itu, bukan UI Universitas Indonesia ya, Ukhuwah Islamiyah itu. Bahkan juga ada dari Kesbangpol. Kita sampaikan dengan menghamba, dengan menangis-nangis dari perwakilan kita semua untuk bagaimana caranya tidak terjadi atau menghentikan atau tidak mengeluarkan perizinan Habib Rizik. Itu ya kita menghamba karena kita ingin menyelamatkan sama anak bangsa. Sebegitunya kita kepada Kapolres, tapi jawabannya ya nanti kita usahakan. Kita siap dialog, kita tidak menghentikan pengajiannya, bagus. Bahkan kalau Habib Rizik itu pengajiannya bagus, ilmiah, kita ikut ngaji. Tak akui sebagai gurunya nanti. Tidak provokatif, tidak ujaran kebencian, mecah belah, dan terbukti juga kan apa yang terjadi yang kita hindari terjadi juga. Itu upaya-upaya kita. Bahkan surat untuk upaya tidak mengeluarkan izinnya, meskipun itu pengajian tidak ada izin, tapi dengan rujukan yang kita buktikan di surat itu kepada Kapolres, kepada Bupati, itu juga kita sampaikan supaya tidak mengeluarkan izin dengan rujukan dengan macam-macam timbul ekses dan konflik horizontal itu. Kita sampaikan juga itu H- seminggu kepada Kapolres, kepada Bupati, supaya tertulis. Bahkan instruksi kepada kita dari anggota PWLS tidak membawa senjata tajam atau benda tumpul apapun, karena kita tidak niatan untuk perang. Karena kalau kita juga membawa alat senjata tajam atau apapun, jelas tidak bisa dihindari. Kedua belah pihak makan korban banyak. Maka kita instruksikan dan kita jaga ketat. Alhamdulillah satu instruksi, satu komando mereka nurut. Hanya benda tumpul berupa kayu, itu pun untuk defense, untuk pertahanan. Ini. Maka kepada pemerintah, aparat keamanan, coba buka mata. Kita tidak akan suudon, tidak akan menyalahkan pemerintah. Ini sudah terjadi. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi? Kita hargai TNI Polri, aparat, ketidakberpihakan. Tapi setelah terjadinya ini sangat terang-benderang terjadi keberpihakan. Pak, langkah selanjutnya apa Pak terhadap peristiwa ini Pak dari pihak PWI? Ya, Pemalang. nanti dari pengurus pusat akan secara real apa Pak? Secara real kita akan melakukan langkah-langkah hukum ya dengan bukti-bukti data yang akurat dan jelas, dan tidak ada visum juga yang jelas, karena kita korban juga cukup banyak, bahkan dari Pak Kepolisian juga ada. Ini yang sangat kita sayangkan. Ya. Kemudian apa Pak permintaan
permintaan lainnya, apakah harus melarang selamanya misalnya gitu. Apa perintah berikutnya ketika langkah hukum sudah dilakukan selain itu? Apa ganti kerugi atau apa yang akan dilakukan selain langkah hukum? Pelarangan kalau dari FPI sendiri kan legalitasnya sudah jelas dibekukan. Ya, cuma ganti nama FPI sama-sama FPI beda kepanjangan saja. Front Persaudaraan Islam. Tadi kenyataannya tidak mengajak bersaudara ya. Ini yang ayo kita duduk bersama sama anak bangsa. Kita tidak akan rasis, entah itu pribumi non pribumi, entah itu pendatang atau tidak, klan Baklawi atau bukan, tidak sama sekali. Siapa yang menghormati selama ini kalau bukan dari kalangan kita? Siapa yang memberikan hartanya demi syafaat yang selama ini bukan dari kita? Kenapa sekarang kita yang justru dimusuhi? Kenapa ya selama justru kita yang dituduh PKI? Punya bukti apa dari kami itu PKI? Kemungkinan dari aparat tahu data, latar belakang basic data saya atau yang lain kalau kita itu PKI. Silahkan buktikan. Sama sekali, apalagi kita dituduh Wahabi, Syiah. Kita Nahdiyin semua, baik struktural ataupun kultural. Bahkan mayoritas struktural. Terus begitu. Ya cukup ya. Yang jelas begini saya tambahkan. Saya tambahkan kejadian ini adalah ekses dan dampak dari pernyataan Rizik Syihab saat itu menyatakan dalam media-media perang, mengajak perang, suruh mengasah golok, suruh mengasah bahkan menggunakan bazooka, menggunakan senjata tajam. Itu ekses dampaknya ini, makanya terdoktrin itu ke muhibinnya, gitu kan. Dan yang lain kepancing karena itu ada tantangan, ajakan perang dan lain hal, kekerasan gitu. Nah di sini kita menilai inilah hasil doktrin ataupun hasil dari provokasi itu, mindset masyarakat dan pengikutnya itu adalah kekerasan dan kekerasan. Apakah bangsa ini, pemerintah ini akan berdiam diri dengan gerombolan seperti ini yang mencetak generasi-generasi bangsa dengan penuh kekerasan, pikiran dengan kekerasan, selalu merasa benar sendiri dan selalu mindsetnya kekerasan seperti itu. Inilah dampaknya dari artinya memang sudah menyerahkan kepada hukum ya Pak ya. Sudah kita langgar dan kita berharap ada tindakan dari selain dari tindakan hukum. Kita berharap pemerintah membuat sebuah regulasi bagaimana ini menjadi kembali negara ini tertib lah. Tidak ada lagi sekelompok orang-orang yang seperti itu karena dikhawatirkan ini bangsa ini bergenerasi terus. Jangan sampai generasi kita ke depan ini tercoreng ataupun sejarahnya, putus sejarahnya dan keluar dari apa yang sudah diwariskan oleh leluhur. Gitu. Oke, sip. Oke ya, itu jelas semua ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya atas waktu yang diberikan panjenengan untuk bisa. Ini yang buta, ini korban. Ini bagaimana nasib keluarganya, anaknya? Ini cacat permanen, Bu. Ini tercungkil. Ini warga Pekalongan ya Pak? Iya. Pekalongan. Yang satu lagi masih belum sadar. Itu masih banyak kedua matanya Pak? Ya. Kedua matanya? Kedua matanya. Kedua matanya. Ada di sini ya. Pak, geserkan. Ini dengan memakai batu. Pak itu namanya siapa? Ini Dimyati. Dimyati. Ya, Ini pertama kali masuk sebelum ditangani. Sebelum ditangani. Jadi masih banyak lagi korban banyak karena yang lainnya sudah bisa pulang karena memaksakan ya. Iya. Itu semua rata-rata itu bekas senjata tajam. Izin tanya Pak Andi Rustono, itu tadi Bang Ken mengatakan ada lemparan batu, padahal jalan di lokasi kan sudah dicor itu. Itu berarti batu dari mana? Atau sudah dipersiapkan atau bagaimana? Songkro. Oh di dalam songkro? Iya. Ya, sepertinya sudah dipersiapkan. Oh, berarti bukan batu yang ada di lokasi tersebut berarti ya? Ada proyek. Persiapan berarti? Oke. Pak nama lengkap Pak? Ken I Pramendra. I.
Pramendra. PWI LS Pusat. Ini belum tidur 3 hari. Kita masih mengurus korban dan pertanggungjawaban dari kita. Oke, Pramendra. Pak, izin bertanya, ini untuk pengobatan para korban ini bagaimana itu, Pak? Kami PWI LS ini bahu-membahu iuran menggunakan donasi dari seluruh anggota. Alhamdulillah kita dengan rasa persaudaraan pribumi kita bertanggung jawab. Semalam sudah kita tangani setelah pembiayaan dan pengobatan. Termasuk nanti kalau pas manakala dia kontrol atau apa semua ya? Sampai kita tadi bersama pimpinan kita sudah rapat. Selanjutnya ini permanen total. Sampai kelangsungan hidupnya kita harus pikir dia sebagai kepala keluarga itu ada anak. Dengan Pak Yadi maupun Polres mediasi negosiasi ya. Ken Pramendra. Pramendra.